alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Semoga pada sore hari ini teman-teman bisa mendapat pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Anisha Kurniasi di sini selaku moderator yang insya Allah akan mengarahkan si peserta yang sudah acara ini sampai akhir. Saya informasikan sebelumnya dalam diskusi kali ini kita bagi kepada 3 sesi, yaitu sesi pertama nanti akan disampaikan oleh narasumber, yang kedua akan disampaikan oleh pembedah kita, dan yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin berdiskusi atau tanya jawab bisa langsung melalui kolom chat atau on kamera ya. Oke, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber pada sore hari ini, yaitu Kakanda Bayu Jati Prakoso, lahir di Tangerang pada 9 Juli 1997, lulusan S1 Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Konsentrasi Kebijakan Media di Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang saat ini mungkin sebagai instruktur media DKI Jakarta. Lalu beliau juga sekarang aktif menulis ya, dan karya-karyanya sangat banyak, salah satunya buku yang akan kita bedah pada saat ini. Lalu penghargaannya juga banyak, salah satunya yang terakhir aktivis terbaik di Wisuda UHAMKA 2019, dan masih banyak penghargaan lainnya ya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Untuk teman-teman yang ingin mengontaknya bisa di nomor handphone 0896659535 dan Instagram @bayujatipr. Mungkin cukup pembacaan CV. Selanjutnya saya silahkan kepada narasumber Kak Bayu. Waktu Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dapat bisa berkumpul ya di majelis ilmu ini, dan sesuai dengan perintah Islam bagaimana kita harus selalu senantiasa menuntut ilmu dimanapun kita berada dengan sama siapa saja, dan mari kita sama-sama ambil positifnya dan
buang negatifnya. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Madrasah Digital yang sudah memberikan wadah kepada saya dan teman-teman yang lainnya untuk kemudian berdiskusi bersama kepada teman-teman sekalian mengenai karya-karya sederhana yang kami buat. Nanti insya Allah akan selanjutnya ada karya-karya berikutnya dari teman-teman yang lain yang akan berdiskusi dengan kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, karunia-Nya dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bisa masih diberikan nama Allah itu masih diberikan ilmu dan umur yang panjang, umur yang berkah. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan-Nya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan sejati, pengantar umat hingga ke zaman terang benderang, dan juga kepada para keluarga, sahabat, dan semoga kita senantiasa umatnya senantiasa istiqomah dan semoga mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih moderator Anisha yang sudah memberikan kesempatan pada saya sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Jati Prakoso. Tadi sudah dijelaskan ya dari moderator juga. Saya sebenarnya masih ya bukan apa-apa ketimbang yang lain-lain di sini itu orang-orang hebat. Tapi dan di sini juga ada Ayahanda, Mas Ayahanda Pit ya, Pit Hizbul Khaidir. Saya juga terima kasih sekali sudah mau hadir dan membedah buku sederhana saya. Pastinya nanti juga banyak kekurangan sana sini yang perlu kita perbaiki, dan memang sebagai seorang cendekiawan itulah yang diperlukan. Bagaimana seorang cendekiawan itu harus mampu menerima saran-saran, kritik untuk kemajuan ke depannya. Karena tugas cendekiawan salah satunya adalah bagaimana dia memproduksi gagasan, memproduksi narasi, dan memproduksi karya-karya, dan itu karya-karya tersebut diorientasikan untuk transformasi. Nah, baiklah, sekarang saya akan ini saya share ini dulu ya, PowerPoint. Saya ini sebenarnya materi sebelum-sebelumnya yang alhamdulillah sudah dibedah di Jakarta Selatan, kemudian sudah dibedah sama teman-teman IMM di Sukoharjo, Mas Rahmat dan kawan-kawan. Juga alhamdulillah dibedah di UHAMKA juga di rencana tindak lanjut orientasi dasar-dasar Islam. Namun di sini kita akan coba bedah kembali dan kita elaborasi dengan pandangan-pandangan yang lebih berwarna. Sebenarnya buku ini tak lepas dari bagaimana ikhtiar penulis atau saya ini ketika saya waktu kuliah di UHAMKA. Ketika saya kuliah itu melihat bagaimana intelektual itu beragam sekali. Bukan hanya di kampus, tapi di luar kampus pun banyak. Intelektual yang saya lihat beraneka ragam dan diorientasikannya juga beraneka ragam, teman-teman. Beraneka ragam dimaksudkan adalah seperti contohnya ketika intelektual itu hanya difungsikan atau diorientasikan hanya untuk kepentingan pragmatis. Selain kepentingan pragmatis, kepentingan egosentris atau egosektoral untuk kebutuhan individu maupun kelompok. Jadi intelektual itu hanya difungsikan atau dibatas sebagai nilai-nilai yang seperti itu. Dan tentunya itu adalah bukan gerakan amar ma'ruf, tapi gerakan mungkar. Nah, dari situlah saya berpandangan ada apa sebenarnya intelektual itu, padahal mereka orang-orang yang memiliki sebagai cendekia dan sebagainya itu. Padahal menurut Al-Ghazali ya, cari ilmu itu adalah takwa, ibadah, dan kemudian diorientasikan, difungsikan sebagai nilai-nilai yang keakhiratan untuk memupuk kehidupan kita untuk di akhirat nanti. Artinya orientasinya adalah transformasi sosial. Artinya ibadah sosial kalau dalam bahasanya Bahaida. Bagaimana intelektual itu juga harus menjadi intelektual yang tidak menara gading, tapi intelektual yang difungsikan dekat dengan masyarakat, kata Kunto Wijoyo, dan juga intelektual itu adalah ibadah sosial. Nah, dari sinilah yang kemudian melandasi bagaimana sukma intelektualisme itu bisa muncul.
Nah, saya pikir juga di kutipan Berdikari Book, membaca tak sekedar memuaskan hasrat ya. Sebentar, maaf. Ya, membaca tak sekedar memuaskan hasrat. Bagaimana sebenarnya proses intelektual itu kan salah satunya adalah membaca. Nah, ini yang mungkin kita belum banyak melakukan ini, padahal kita sebagai intelektual. Saya melihat bagaimana fenomena membaca itu belum banyak digemari oleh kaum-kaum intelektual. Padahal dalam perintah Al-Quran itu sudah jelas. Walaupun memang awalnya itu adalah membaca bagaimana konteks Rasulullah itu diminta untuk membaca, namun Rasulullah adalah konteks itu adalah membaca fenomena atau realitas yang ada di sekitar. Nah, kaitannya dengan ini juga spirit Iqra ini juga harus dibumikan oleh kita sekalian. Sekalian kita membaca apapun itu, bahkan Pak Haidar bilang kita baca aja dulu apapun itu. Ketika fenomena razia buku dan sebagainya itu muncul, Pak Haidar muncul dengan bagaimana kita diminta untuk selalu membaca. Dengan membaca apapun itu, kita bisa memilah-milih nantinya dan akan menjadi bijaksana atau arif. Nah, hal ini juga penting bagaimana di buku ini, Sukma Intelektual ini, punya beragam narasi, beragam gagasan, yang pada intinya itu adalah bagaimana menghidupkan spirit intelektualisme di kalangan mahasiswa. Karena ini memang ada, karena saya berjibaku atau berjibaku dengan IMM, karena maka dari itu intelektual yang dimaksud di sini adalah IMM. Selain IMM, yaitu mahasiswa pada umumnya. Buku ini alhamdulillah sebenarnya sudah sekitar dari tahun 2017. 2017 buku ini lahir. Kira-kira udah 3 tahun, 4 tahunan ya. Alhamdulillah terbit Februari tahun 2020 kemarin dan alhamdulillah diterbitkan di lokasi Bandung. Dan ini alhamdulillah diisi oleh kata pengantar sambutannya oleh ayahanda kita, Abdul Muti, dan pengantarnya Bu Ai Fatimah, kemudian juga prolog Mas Naji dan epilog Mas Sani yang kita udah kenal. Dan buku ini diterbitkan juga kerjasama sama teman-teman DPP IMM, mendukung bagaimana DPP IMM konsentrasi pada tahun ini, teman-teman sekalian, adalah mendukung gerakan literasi. Salah satu support yang itu adalah ingin bagaimana kader-kader IMM itu mampu menginternalisasi gerakannya nantinya. Selain itu mendiasporakan gerakannya. Nah, upaya kedua itu yaitu dengan menggunakan dengan kapasitas intelektual yang mumpuni. Nah, dari situlah mungkin DPP IMM mencari bagaimana kader-kader IMM itu yang fokus dan concern terhadap nilai hal-hal intelektual. Nah, dari situlah alhamdulillah saya disupport oleh DPP IMM, kemudian sama penerbit Lekas juga yang sebagai penerbit dan madrasah digital tentunya. Kemudian selain permasalahan-permasalahan yang tadi saya ungkap, permasalahan lainnya adalah bagaimana nilai intelektual itu akhirnya tidak dimunculkan sebagai tidak dilandasi dengan nilai-nilai transendensi. Nilai-nilai transendensi ini yang tidak menjadi sebuah tolak ukur atau menjadi sebuah sumber utama ketika bagaimana dia itu menjalankan aktivitas intelektual maupun aktivitas kemahasiswaan khususnya. Nah, aktivitas kemahasiswaan maupun aktivitas sosial itu tidak banyak dilandasi dengan nilai transendensi. Ini memang masih bersifat, ini belum ada riset lebih jauh terkait dengan ini. Mungkin ini bisa menjadi bahan riset juga terkait dengan ini. Namun secara tinjauan sosiologi saya, bagaimana ini menjadi sebuah tantangan ke depan ya, bagaimana nanti kader-kader kita selain memang mumpuni dalam ilmu dunia, dia juga punya benteng kekuatan pertahanan ilmu keakhiratan dan nilai transendensi. Semua itu harus beriman kepada Allah, semua itu harus bagaimana konsentrasinya adalah bagaimana keakhiratan. Nah, dari situlah dari nilai transendensi kemudian bisa menghadirkan narasi, kemudian adanya keresahan-keresahan yang ada, dia peka terhadap situasi kondisi. Hal inilah yang menjadi nyawa intelektual itu yang sesungguhnya, bagaimana nyawa intelektual itu difungsikan sebagai transformasi sosial dan sebagai nilai-nilai transendensi. Jadi ada dua hal yang kemudian menjadi fokus utama dari sukma intelektualisme sendiri. Nah, ini dia banyak persoalan-persoalan yang kemudian ini beberapa ada yang saya bahas tapi tidak tersirat ya. Ini beberapa ada yang saya bahas di dalam buku saya. Bagaimana pudar dan raibnya kedalaman makna keimanan realitas manusia, tapi ini lebih pada bagaimana tidak begitu mendalam ya, tapi setidaknya menggambarkan hal-hal yang seperti ini. Krisis militansi kader,
Bagaimana sebenarnya dia sebagai kader tuh, tetapi kader itu ya susah untuk survive, susah untuk dan sebagainya. Nah, ini tantangan bagi kita sekalian sebagai mahasiswa. Bahwa kita tadi ya, poin yang bagaimana nanti sukma intelektualisme ini bisa mewujudkan menjadi gerakan, selain itu menjadi sebuah kepribadian sebagai makhluk, kita sebagai makhluk spiritual, sebagai makhluk sosial. Ini bagaimana saya melihat ya, saya mengutip bagaimana pernyataannya Ibnu Arabi di dalam bukunya Buya Hamka. Bagaimana intelektual itu tenggelam pada nilai-nilai syahwat ya, nafsu semata, yang keinginan untuk merasa saya ingin narasi politik, saya ingin seperti A, B, C, D, F, G, saya ingin melakukan hal-hal yang tentunya itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Nah, itu dimunculkan, fujur. Bagaimana kita tamak, terlalu materialis terhadap hal-hal yang apapun itu. Bagaimana kita melihat juga banyak para intelektual itu lekas marah, sering marah, memaki, bahkan dalam satu forum musyawarah itu banyak yang membusukkan orang, mengambil dan sebagainya, menyumpah serapah, kemudian marah, kemudian keinginan egosentris dan sebagainya, itu yang menjadi kepribadiannya. Kemudian khosawah, bagaimana ketika dia itu melakukan berhimpun padanya rasa benci, dendam dan sebagainya, itu yang menjadikan sebenarnya kita itu tidak sebagaimana diri kita terlepas dari atau keluar dari ranah sebagai makhluk spiritual dan makhluk sosial. Nah, bagaimana ini ya tadi yang saya sebutkan, realitas kita ini yang bagaimana mahasiswa itu banyak yang butuh dorongan, kemudian bagaimana pemanfaatan intelektual itu hanya untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok, bagaimana mahasiswa itu susah ya untuk survive dalam rangka meningkatkan integritas dirinya, egosentris, ramai simbolitas, yaitu banyak kita mengagung-agungkan atau menyuara-nyuarakan. Kalau bahasanya Kang Soleh ini menggelorakan IMM Jaya, namun praktiknya itu minim. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebagainya. Nah, hal ini yang menjadi tantangan bagaimana kita itu untuk kemudian menghidupkan kembali bagaimana intelektual itu difungsikan. Nah, selanjutnya ini tadi ya, sekitar awal 2017 saya untuk menulis ketika saya menjadi anggota bidang hikmah di IMM Komisariat FISIP. Kemudian saya tulis-tulis, dan ini beberapa tulisan yang ada di media-media juga, di media-media kemudian saya tulis, kemudian ada juga yang khusus untuk buku ini. Salah satunya nanti mungkin ada namanya Grand Design. Saya melihat tulisannya Rizal Ramdhani kalau tidak salah ya. Itu dari IMM Arif Harudin. Dia bilang kalau IMM itu butuh namanya Grand Design dalam konteks pergerakan dan sebagainya. Hal ini yang menjadi tantangan IMM tentunya. Nah, saya mungkin ini buku ini adalah menjawab bagaimana grand design itu. Karena di dalam buku ini juga saya akan menawarkan grand design ya, mungkin atau bagan ya, grand design bagannya dari bagaimana nantinya intelektual itu menjadi hidup, dan sebagai jawaban juga dari bagaimana gen pemikiran IMM-nya, genealogi kaum merah punya Cak Mahrus. Saya pikir saya juga ini ya, realitas kita sendiri dan menjadi kritik buat kita bagaimana sebenarnya apa sih sebenarnya grand design atau gen pemikiran IMM itu, dan bagaimana sebenarnya itu bisa difungsikan agar nantinya mahasiswa IMM dan mahasiswa secara umum itu mampu menjadi sebuah kepribadiannya itu menjadi kepribadian yang matang, kemudian kepribadian intelektual yang sejatinya difungsikan kayak gitu. Bagaimana nanti intelektual itu juga harus berani dikritik kan, sebagaimana bentuk hijau. Dan sebagaimana kutipan dari kutipan dari Pak Muti, dia bilang di dalam buku saya bahwa tradisi intelektual itu dibangun atas 3 hal, yaitu membaca, diskusi, dan menulis. Dan bagaimana nanti sini sebenarnya Pak Muti juga menyinggung bagaimana gerakan mainstream, gerakan populis, gerakan yang banyak digemari saat ini adalah gerakan politis yang hanya mementingkan kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok sektoral, dan kemudian itu menghalalkan segala cara. Nah, itu banyak ditemui di kita ini akhir-akhir ini. Nah,
adanya buku ini menjadi sebuah harapan dan menjadi sebuah pemantik mendorong spirit kita untuk kemudian bagaimana sebenarnya kompetensi intelektual itu bisa muncul. Karena di dalam buku ini adalah kritik sebenarnya, cermin dari intelektual itu yang saya amati itu semakin redup. Bukan mati, tapi redup. Kalau kata Bang Amirullah, buku ini adalah memompa spirit itu. Kira-kira garis besar bukunya ini, bagaimana saya membuka 3 term, 3 istilah, yaitu pengilmuan IMM sebagaimana siapa? Yang dari Jogja, saya lupa. Ya,